Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, bolehkah Ibu meminta tolong kepada salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu? Oke, baik Mas Ruli, silakan. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih ya Mas Ruli telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, apakah ada yang tidak berangkat hari ini anak-anak? Oh ya, nanti biar orang tuanya nggak merasa kalau masih dengan ibu ya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi, marilah kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Silahkan semuanya untuk berdiri. Sampai Merauke bersatu Pulau sambung menyambung menjadi satu Tuhan Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menyumbang airku, tanah airku Indonesia. Oke, silahkan kembali. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Siapa yang masih ingat nama pakaian adat ini apa anak-anak? Ada yang tahu tidak? Luri. Ya Luri. Yang cowok namanya apa? Ya sudah. Yang cewek namanya? Nah, pakaian ini berasal dari provinsi mana anak-anak? Ada yang tahu tidak? Pakaian ini berasal dari provinsi Yogyakarta. Ternyata kalian masih ingat ya anak-anak? Oke, silakan dipertahankan ya dan ditingkatkan belajarnya juga ya. Selanjutnya nih Ibu mempunyai pertanyaan kepada kalian. Mengapa kita harus makan, minum, dan berpakaian setiap hari? Ada yang tahu tidak? Ada kelihatan. Ya, ada tahu. Lalu nih, coba sebutkan 5 benda yang kalian perlukan saat ini agar kalian bisa belajar dengan nyaman di sekolah. Apa aja? Baju, celana, sepatu, Meja. Nah, dari 5 benda yang kalian sebutkan tadi nih Mbak Alfi, coba kalau semisal Mbak Alfi hanya boleh memilih 3 saja, lalu apa yang Mbak Alfi coret? Meja. Sama apa? Sama AC. Oh ya, karena kenapa kalau Mbak Alfi coret? Karena kalau AC kan bisa. Oh ya, bisa kepasang ya, tidak terlalu penting ya anak-anak ya. Dari pertanyaan tadi itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Nanti kalian mampu mengenali jenis kebutuhan primer, sekunder, dan tersier berdasarkan tingkat kepentingannya dengan benar. Lalu nanti kalian melalui papan kebutuhan, kalian nanti dapat mendeskripsikannya antara perbedaan kebutuhan dan keinginan. Lalu selanjutnya nanti kalian dapat mengkategorikan kebutuhan hidup anak-anak ke dalam tabel prioritas kebutuhan dengan tepat berdasarkan situasi masing-masing yang dialami anak-anak ya. Selanjutnya, coba kalian bayangkan hari ini kalian baru saja menerima uang dari orang tua kalian. Setelah pulang sekolah, kalian merasa sangat lapar dan haus. Dan ternyata pensil kalian tadi patah, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengerjakan PR untuk besok. Namun, di perjalanan pulang, kalian melihat toko mainan menjual robot atau boneka mini yang sudah lama kalian inginkan. Nah, dari semua hal tadi ada makan, minum, pensil, mainan, maka yang harus kalian beli sekarang? pensil, Ya, pensil, makan, dan minum ya. Mengapa kalian tidak membeli mainan anak-anak? Nanti nggak bisa saya pensil ya. Nah, nanti tidak bisa membeli pensil untuk mengerjakan PR buat besok ya. Oke, kita lebih lanjut mempelajarinya ya anak-anak. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan nih. Nah, itu tadi kan berkaitan dengan kebutuhan ya anak-anak. Itu termasuk pensil itu kan kebutuhan kalian untuk belajar ya. Nah, apa sih itu kebutuhan? Ada yang tahu tidak? tidak, Oke, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Kebutuhan itu dibedakan berdasarkan skala prioritas anak-anak, yaitu ada 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, apa sih itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individu tersebut akan terancam kehidupannya. Nah, kebutuhan primer itu dibedakan menjadi 3 anak-anak, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, pangan adalah kebutuhan utama, yakni makanan, minuman. Kalian tadi udah sarapan belum? Nah, Mbak Vicky sudah, jadi Mbak Vicky sudah memenuhi kebutuhan makannya ya. Lalu nih, sandang adalah kebutuhan utama akan pakaian yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan. Yang ketiga yaitu papan adalah kebutuhan utama akan tempat tinggal untuk berlindung, contohnya seperti rumah kalian. Selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contohnya nih ada apa aja anak-anak? Botol, ya,
hiburan. Nah, contohnya itu ada mobil mewah, pergi berlibur ke luar negeri, villa, barang bermerek, emas, berlian dan sebagainya. Kebutuhan ini berbeda-beda anak-anak pada setiap individunya, tergantung kemampuan ekonomi atau profesi seseorang. Oke, kita tadi kan udah belajar kebutuhan. Ibu mau tanya nih, kalian pernah gak sih menginginkan sesuatu itu? Nah, itu disebut dengan keinginan. Dan tadi kalau kebutuhan kan meliputi hal-hal yang penting untuk hidup ya, ada makan, minum, tempat tinggal. Lalu kalau keinginan adalah hal yang diinginkan tetapi esensial seperti mainan baru nih, hiburan yang bertujuan untuk kesenangan yang tidak harus segera dipenuhi. Jadi keinginan kalian tidak harus segera dipenuhi, bisa ditunda dulu ya anak-anak. Nah, sebuah kebutuhan itu bisa berawal dari sebuah keinginan anak-anak. Keinginan untuk menjadi lebih baik dan hidup menjadi lebih layak. Keinginan merupakan fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Jika terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Namun keinginan itu didasari dengan kemampuan diri masing-masing anak-anak. Bila tidak terkontrol dengan baik, keinginan akan membuat kelangsungan hidup tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu ada baiknya waktu pemenuhan kebutuhan diutamakan terlebih dahulu. Lalu bagaimana sih mengatur urutan kebutuhan berdasarkan urutan waktunya itu? Kita pelajari ya. Kebutuhan manusia itu berdasarkan waktunya yaitu dibedakan menjadi 3 anak-anak, yakni kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Yang kedua kebutuhan mendesak, kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak dipenuhi. Lalu selanjutnya itu kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya tidak mendesak. Selanjutnya, ibu mempunyai video nih, tolong diperhatikan dengan seksama ya. Oke, tadi kalian sudah menonton video pembelajaran ya, yaitu mengenai tentang cerita Ina. Lalu, coba kalian tentukan nih mana kebutuhan dan mana yang keinginan bagi Ina. Kebutuhan bagi Ina tadi apa anak-anak? Salah apa ya? Lalu keinginan Ina apa? Ina ingin membeli boneka ya. Sebelum ibu lebih lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait penjelasan dari ibu yang sudah ibu sampaikan dan setelah kalian tadi melihat tayangan video? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya nih di sini ibu mempunyai papan kebutuhan nih. Di sini kan ada tadi ya 3 kebutuhan berdasarkan tingkatannya yaitu primer, sekunder, dan tersier. Siapa yang bisa memasangkan contoh-contoh gambar sesuai kebutuhan ini? Ayo siapa yang berani maju? Ibu kasih di sini ya. Nanti satu orang mengambil satu boleh, 2 boleh ditempelkan sesuai tingkatan kebutuhannya ya anak-anak. Gitu. Oke, kita tempelkan sesuai dengan tingkatan kebutuhannya ya anak-anak. Udah benar atau belum? Ini sudah terisi semuanya ya. Bagian 1. Oke, tenang Mbak Vicky, ibu mempunyai beberapa kuis yang nantinya kalau misal kalian bisa menjawab cepet-cepetan, nanti ibu akan memberikan kalian hadiah nih. Kalian cermati nih soalnya dengan seksama. Nanti kalian tempelkan nih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan ya. Oke, udah siap semuanya? Mulai ya. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Mas Uli, silakan maju. Oke, Mas Uli menjawab kebutuhan ya. Kita cek bersama-sama ya. Apakah jawabannya Mas Uli benar? Betul. Oke, jawabannya Mas Uli. Untuk yang selanjutnya nih. 3, 2, 1. Oke, jawab lagi. Oke, ternyata jawabannya Mbak Vicky yaitu benar. Lanjut, ibu akan membentuk kalian berkelompok nih. Dan ibu membentuk kelompoknya menggunakan kartu tarik ini. Silakan satu orang mengambil satu kartu ini dan kalian berpasangan dengan teman kalian yang nomornya tertera sama di kartu tarik ini ya. Ya. Silakan berkelompok. Sudah? Oke. Kalau sudah, ibu akan membagikan setiap kelompok satu LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan nih. Di dalam LKPD ini terdapat 2 penugasan anak-anak. Yakni nanti yang pertama, kalian memotong gambar yang ada di bawah ini dan kalian menempelkan sesuai sama kebutuhan ya. Terus selanjutnya nanti di sini kalian menuliskan nih beberapa benda yang kalian butuhkan atau keinginan yang kalian butuhkan di dalam tabel ini setiap kelompoknya. Lalu kalian nanti mengelompokkan kebutuhannya ke dalam tabel yang sesuai. Nanti penting dan mendesak contohnya tadi. Kalau penting tidak mendesak gitu ya. Sudah paham semuanya? Ibu akan membagikan tadi sama bukunya ya. Kelompok 1 ada yang kesulitan? Oke, semuanya sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai kita akan melakukan presentasi ya. Siapa yang ingin presentasi duluan? Nomor 1
Ketukas HP. siap, ini ada perhiasan. Silakan ya jawabannya ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Itu buat bal. Selanjutnya kelompok 1 akan melakukan presentasi. Nah, kelompok 2 juga kemudian kelompok 1 yang sudah presentasi ya. Oke, ini aku udah kebutuhanku. Nah, ini yang termasuk kebutuhan penting mendesak itu seperti makan, air minum, sarana sekolah. Kalau yang tidak mendesak penting, tas baru, terus sepatu baru. Yang tidak mendesak, tidak penting itu mainan yang mahal. Oke, jawaban kelompok 1 sudah benar anak-anak? Benar. Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, kita mau kasih itu ya. Oke, kelompok 1 keren mendapatkan penampilan. Oke, sebelum kalian duduk nih, Mbak Alisa sama Mbak Lulu, kita harus berdiri terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri. Kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya kelompok yang sudah presentasi. Oke anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai apa aja anak-anak? Kebutuhan di bidang menjadi apa? Primer, sekunder, tersier. Kita sudah belajar mengenai keinginan. Oke, selanjutnya aku akan menguji pemahaman kalian menggunakan soal evaluasi yang ibu bagikan ya. Soal ini berguna untuk ibu mengetahui pemahaman kalian sudah paham atau belum terkait pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Soal ini dikerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek. Oke, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, oke. Dikumpulkan ke ibu ya. Mana Mbak Vicky? Oke, setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran dari ini dan sudah kalian mengerjakan soal evaluasi, kalau ibu bicara diam ya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda tingkat kepentingannya. Kita dapat membedakan mana yang termasuk kebutuhan tadi ya, sekunder, primer, tersier melalui papan kebutuhan ini ya anak-anak. Tadi kalian sudah menyampaikannya sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kalian tadi sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalian tadi juga sudah melakukan diskusi ya. Melalui diskusi itu dan ternyata kalian juga belajar nih memilih hal yang paling penting untuk dipenuhi terlebih dahulu. Lalu pemahaman ini membantu kalian berpikir lebih dalam sebelum membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian sudah merasa bisa belum kalau semisal nih kalian membutuhkan pensil dan kalian menginginkan mainan, jadi yang harus pertama kita beli apa? Pensil. Oke, kalian sudah paham ya mengenai materi pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, sebelum ibu tutup, ibu akan menginformasikan bahwa pertemuan selanjutnya yaitu kita akan mempelajari bab 8, yaitu membangun masyarakat yang beradab. Jadi mohon kalian malamnya belajar terlebih dahulu. Jangan mainan HP, jangan main sampai malam ya. Kalian harus belajar agar esoknya bisa mengerjakan tugas dengan tepat dan benar ya. Ya, Bu. Ibu juga berpesan kepada kalian selalu jaga kesehatan, rajin beribadah, rajin belajar, serta menghormati kedua orang tua. Sebelum ibu tutup, ibu mau tanya nih, gimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Senang ya? Senang. Kenapa nggak senang Mbak Alfi? Nanti ibu berikan lebih banyak bintang kalau Mbak Alfi nanti belajarnya lebih giat lagi ya. Anak ibu senang ya hebat-hebat. Oke, kalau senang ibu juga senang nih. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ibu meminta tolong kepada salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan.